salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian membuka kitab Injil Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Bukalah Alkitab manual saudara, bukalah Alkitab digital saudara. Injil Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Saya akan bacakannya buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Izinkan saya mengulangi perkataan Yesus sekali lagi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kematian Yesus di kayu salib telah menyelamatkan saudara dan telah menyelamatkan saya. Hari ini kita memperingati kematian Yesus yang kita kenal sebagai hari Jumat Agung. Kita sedang memperingati hari kematian orang yang tidak bersalah. Lewat beberapa proses pengadilan, Imam Kayafas, Raja Herodes, Gubernur Pilatus, mereka sampai pada sebuah kesimpulan, Yesus tidak bersalah. Bahkan salah seorang penjahat di kayu salib berkata, "Kalau kami dihukum itu udah sepantasnya, karena kami memang berbuat banyak kejahatan." Tetapi orang ini, perhatikan baik-baik, penjahat ini sampai berkata, "Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Artinya ketika kita sedang memperingati hari kematian Yesus, kita sedang memperingati hari kematian dari orang yang tidak bersalah, hari kematian anak domba Allah, korban yang sempurna yang menebus dosa isi dunia ini sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada dasarnya kita semua menyadari satu kali kita akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi sebelum kematian itu datang, bukankah kita ingin hidup lebih lama lagi dalam dunia ini? Sampai-sampai salah seorang penjahat sekalipun yang sudah tergantung di kayu salib berkata, "Yesus, bukankah engkau ini Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami." Artinya apa? Sementara dia tergantung di kayu salib pun, dia ingin diselamatkan. Dia ingin kalau boleh hidup lebih lama. Pada dasarnya semua orang ingin diselamatkan. Dan kalau sampai satu kali terjadi kematian datang, ingin selamat, matinya masuk surga. Nah, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas 23 ayat 39 sampai 43, saya ingin sampaikan dua kebenaran yang harus kita yakini supaya kita mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Kristus.
keselamatan di dalam Kristus. Yang pertama, kematian Yesus di kayu salib menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya karena kita percaya, bukan karena perbuatan. Perhatikan baik-baik saudara, kebenaran pertama yang saya mau sampaikan, kematian Yesus di kayu salib menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya, itu terjadi karena kita percaya dan bukan karena perbuatan. Penjahat di kayu salib berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Seketika itu juga Yesus langsung menjawabnya dengan perkataan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Penjahat ini diselamatkan seketika karena dia percaya kepada Yesus. Secara kasat mata, mata jasmaninya melihat Yesus tergantung di kayu salib, tetapi imannya menyatakan Yesus akan datang sebagai raja. Penjahat ini tidak berbuat kebaikan apapun juga. Satu pun belum pernah dia lakukan. Dia dihukum mati di kayu salib karena kejahatan yang banyak. Jadi sementara dia tergantung di kayu salib, imannya berkata bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Itulah yang menyelamatkan dia. Penjahat ini bahkan belum pernah ke gereja. Penjahat ini tidak atau belum dibaptis, tidak ikut perjamuan kudus, tidak melakukan pelayanan, belum melakukan kegiatan agamawi lainnya. Tapi dia diselamatkan karena dia percaya. Saya berkata demikian bukan berarti kita nggak perlu ke gereja, bukan berarti kita nggak perlu dibaptis, nggak perlu ikut perjamuan kudus atau terlibat dalam pelayanan. Bukan itu maksud saya. Tetapi karena imannya lah yang membuat dia diselamatkan pada saat itu juga. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan jelas sekali firman Tuhan bilang, kalau kita diselamatkan itu cuma oleh karena iman. Dalam terjemahan sehari-hari saya ingin bacakan buat kita sekalian, bunyinya demikian. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari. Allah mengasihi kalian, sebab itu Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya bacakan. Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri, itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Jelas sekali buat kita bahwa ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita mendapat anugerah keselamatan, bukan karena perbuatan baik. Nah, setelah kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik untuk menggenapi apa yang Yesus ucapkan, bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Ketika kita diselamatkan, sudah sepantasnya hidup kita menjadi berkat dengan melakukan perbuatan baik selama Tuhan masih izinkan kita hidup dalam dunia ini. Dengar baik saudara, bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan berbuatlah baik supaya selamat. Kekristenan mengajarkan berbuatlah baik karena Anda sudah selamat di dalam Kristus. Setelah kita percaya Yesus, kita selamat, barulah perbuatan baik itu muncul sebagai hasil dari keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan manusia. Sebab apa? Sebab perbuatan baik itu relatif, saudara. Buat si A baik, buat si B belum tentu baik. Dan dalam dunia ini belum pernah ada seseorang yang terus menerus berbuat baik sampai sempurna. Pepatah Indonesia bilang, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Pastilah sebagai manusia yang normal ada cacat celahnya. Sebagai manusia yang normal kita pernah berbuat salah. Dan ketika kita berbuat salah, maka kita tidak pantas masuk ke dalam surga. Kalau kita boleh diselamatkan, sekali lagi itu cuma karena anugerah Tuhan, karena kita percaya di dalam Yesus Tuhan. Kebenaran pertama yang saya mau sampaikan, kita selamat. Kematian Yesus menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya karena kita percaya dan bukan karena perbuatan baik. Kebenaran kedua yang saya mau sampaikan pada hari ini, kematian Yesus menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya karena karya Yesus
di kayu salib. Perhatikan sekali lagi, karena karya Yesus di kayu saliblah yang mengubah status kita yang seharusnya terhukum, yang seharusnya mati binasa masuk neraka, tapi diubahkan. Di kayu salib terjadi pergantian. Ketika seharusnya kita menjadi terhukum binasa, tapi karena Yesus bersedia mati di kayu salib, kita diubahkan, dimerdekakan, sehingga kita diselamatkan. Yesus berkata demikian, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada jaminan kepastian dari Yesus. Bahkan dalam hidupnya dia pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, kenapa harus melalui Yesus? Sekali lagi, karena karya Yesus di kayu salib. Dalam dunia ini hanya Yesuslah yang bersedia mati di kayu salib untuk menerima hukuman yang seharusnya manusia terima. Sebagai manusia normal, saya pikir kita akan setuju sebuah kalimat yang berkata setiap pelanggaran akan ada sanksinya. Alkitab mencatatnya, karena manusia telah berbuat dosa, maka upah dosa ialah maut. Dan manusia harus dihukum karena telah berdosa. Tetapi karya Yesus di kayu salib telah mengubah itu semuanya. Kenapa? Karena di kayu saliblah Yesus bersedia terima hukuman yang seharusnya manusia terima. Itu sebabnya ketika manusia yang mau percaya kepada Yesus, dia tidak perlu dihukum lagi, karena Yesus sudah menggantikan posisi dia. Jadi di kayu salib terjadi proses penggantian. Yesus menggantikan posisi manusia yang seharusnya dihukum, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak perlu dihukum lagi. Hal ini sesuai dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-18 yang akan saya bacakan buat saudara pada hari ini. Yohanes 3 ayat 18 berkata demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Sebab Yesus sudah mati di kayu salib, menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum, tapi tidak perlu dihukum lagi karena kita percaya kepada Yesus. Selanjutnya ayat ini berkata, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya apa? Setiap orang yang percaya tidak perlu dihukum karena Yesus sudah menggantikannya. Tetapi setiap orang yang tidak percaya akan tetap berada di bawah hukuman. Saya tidak berbicara tentang agama A, B, C, dan D. Ini bukan masalah perbuatan baik atau tidak baik. Ini masalah percaya atau tidak percaya. Yang percaya Yesus, firman Allah dengan jelas berkata, ia tidak akan dihukum. Tetapi sebaliknya yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Dan karya Yesus telah di kayu salib yang telah mengadakannya ini. Supaya ketika kita percaya akan karya Yesus, ketika kita menerima karya Yesus di kayu salib, menggantikan posisi kita yang seharusnya terhukum, ketika kita percaya, kita dibebaskan, kita tidak perlu dihukum. Kematian Yesus telah menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, karena karya Kristus di kayu salib. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari kita memperingati kematian Yesus yang kita kenal sebagai Jumat Agung ini, ingatlah, ini adalah kematian dari orang yang tidak bersalah. Kematian anak domba Allah. Kematian orang yang mengorbankan dirinya dengan sempurna. Yang menghapuskan dosa isi dunia ini sekali untuk selama-lamanya. Karena itu pastikanlah bahwa saudara memberi diri ini untuk percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Setia sampai akhir. Jangan sampai dalam pertengahan jalan hidupmu mundur. Jangan sampai hilang imanmu. Jangan sampai engkau tinggalkan kepercayaanmu kepada Yesus. Sebab karena karya Yesus di kayu saliblah yang sanggup menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Dia mengubah kehidupan kita yang seharusnya terhukum menjadi orang yang bebas dan diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau
ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Di saat kita memperingati hari kematian Yesus yang kita kenal sebagai Jumat Agung, saudara, pastikanlah dirimu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Ingatlah, kematiannya adalah kematian orang yang tidak bersalah, anak domba Allah, korban yang sempurna yang menghapus isi dosa dunia ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapat kepastian untuk diselamatkan dan menikmati surga yang mulia. Ketika kita menerima karya Yesus di kayu salib, kita mendapat kepastian bahwa kita dibebaskan. Kita tidak perlu dihukum lagi karena segala dosa dan perbuatan yang kita lakukan dalam dunia ini. Sebab Yesus telah menggantikan posisi kita, sehingga kita yang percaya dibebaskan, tidak perlu dihukum, dan menikmati surga yang mulia. Bahkan saya ingin sampaikan kebenaran yang lain, bahwa ketika kita percaya Yesus, hidup kita, status kita diubahnya menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu kita pasti mendapat perlindungan. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita pasti dibuatnya berhasil. Kita pasti akan dipimpin, dituntun langkah-langkah hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini. Segala sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh karyanya di kayu salib. Dia akan tolong kita melewati masa-masa yang sulit, sehingga kita bisa hidup menjadi berkat buat banyak orang lain lagi. Karya Yesus di kayu salib begitu menakjubkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoalah bersama-sama dengan saya. Sarahkanlah kehidupanmu. Biarlah karya Yesus di kayu salib begitu nyata dalam kehidupan saudara, yang mengubah kehidupan saudara, sehingga kekristenan saudara betul-betul mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kematian Yesus di kayu salib tidak sia-sia, tapi mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus memberkati.